Halo, selamat siang. Bertemu lagi dengan videoku yang pertama ini ya. Sebelum kita melanjutkan dalam pembahasan video kali ini, yang pertama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya Maria Guretti Filomena E. Saya bekerja pada sebuah lembaga pendidikan yaitu SMP Katolik Wonakaka. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara ujian nasional dan asesmen nasional. Nah, banyak di antara kita yang belum mengetahui tentang apa itu asesmen nasional, yang mana itu juga baru ada pada akhir-akhir ini. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang asesmen nasional, perbedaan antara asesmen nasional dan ujian nasional. Nah, mari kita simak ya. Yang pertama, ujian nasional hanya mengukur capaian hasil belajar kognitif individu peserta didik di akhir jenjang. Sedangkan asesmen nasional memotret input, proses hingga output satuan pendidikan yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan. Asesmen nasional ini dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan. Pelaporan asesmen nasional diberikan kepada satuan pendidikan dan dinas pendidikan untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Perbedaan lainnya adalah dari sisi jenjang pendidikan. Jika ujian nasional sebelumnya hanya diperuntukkan bagi SMP, SMA, dan SMK, maka asesmen nasional dilaksanakan pada seluruh jenjang yakni SD, SMP, SMA, dan SMK. Selain itu juga yang mengikuti asesmen nasional hanyalah siswa yang berada pada tingkat kelas 5 SD, 8 SMP, dan 11 SMA atau SMK. Subjek penilaian pun berbeda. Asesmen nasional hanya akan mengambil sampel siswa untuk dinyatakan lulus, sedangkan ujian nasional keseluruhan siswa. Nah, sudah jelas ya perbedaan antara asesmen nasional dan ujian nasional. Model soal ujian nasional, pilihan ganda, dan isian singkat periode tes 4 hari. Sedangkan asesmen nasional, pilihan ganda, isian singkat, pilihan ganda kemungkinan menjodohkan, dan uraian dengan periode tes 2 hari. Dengan begitu, asesmen nasional nantinya tidak akan mengevaluasi siswa secara individu, sedangkan mengevaluasi terhadap satuan pendidikan. Bagaimana potret layanan dan kinerja sekolah dari hasil asesmen nasional ini kemudian menjadi refleksi untuk mendorong perbaikan mutu pendidikan Indonesia. Asesmen nasional murni mengevaluasi mutu sistem pendidikan, bukan evaluasi atas prestasi murid sebagai individu. Hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi sedikit pun pada murid yang menjadi pesertanya. Berbeda dengan ujian nasional yang mengevaluasi murid. Pelaksanaan asesmen nasional pada tahun 2021 dilakukan sebagai pemetaan dasar dari mutu sekolah. Jadi, tidak ada konsekuensi dalam bentuk apapun bagi sekolah dan siswa. Tujuan dari asesmen sendiri ialah untuk pemetaan kualitas pendidikan yang nyata di lapangan. Untuk menjadi dasar peningkatan kualitas pendidikan, hasil asesmen nasional akan menjadi tolak ukur. Tolak ukur ini berkaitan dengan apakah asesmen nasional berdampak, berkesinambungan, dan layak dilaksanakan kembali pada 2022 atau tidak. Ataupun indikator asesmen nasional menjadi tolak ukur bagi evaluasi satuan pendidikan. Sangat penting dipahami terutama oleh guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua bahwa asesmen nasional untuk tahun 2021 tidak memerlukan persiapan-persiapan khusus maupun tambahan yang justru akan menjadi beban psikologis tersendiri. Nah,
Pada video kali ini, saya hanya menjelaskan mengenai perbedaan antara apa itu asesmen nasional dan juga ujian nasional. Jadi jelas ya, di sini asesmen nasional dengan ujian nasional itu sangat berbeda. Pada ujian nasional, hanya diperuntukkan bagi siswa yang berada pada kelas 6, kelas 3 SMP, dan juga kelas 3 SMA. Sedangkan untuk asesmen nasional, dia dibuat kepada siswa kelas 8, kelas 5, dan kelas 11. Maka sudah jelas perbedaan antara keduanya tersebut. Nah, video saya kali ini hanya menjelaskan perbedaan antara asesmen nasional dan ujian nasional. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Oke, selamat siang. Terima kasih. Kita mau suara.